Anda kembali di News Update Portal Ikan News. Pemirsa, Raja Ampat Papua Barat Daya dikenal sebagai surga terakhir dunia dengan keindahan alam bawah laut dan biodiversitas yang luar biasa. Namun belakangan kawasan yang telah diakui sebagai UNESCO Global Geopark ini menjadi sorotan akibat aktivitas penambangan nikel yang mengancam kelestarian lingkungannya. Kali ini kami akan membahas gelombang protes masyarakat dan aktivis lingkungan hingga keputusan pemerintah mencabut izin usaha pertambangan 4 perusahaan tambang di Raja Ampat. Mari sejenak kita lihat bagaimana keindahan Raja Ampat. Raja Ampat, surga tersembunyi di ujung timur Indonesia yang menjadi salah satu permata dalam kampanye Wonderful Indonesia. Terletak di Papua Barat, Raja Ampat adalah kepulauan yang terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil dengan 4 pulau utama, Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Nama Raja Ampat sendiri berarti 4 raja, merujuk pada legenda 4 kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah ini. Keindahan alamnya yang luar biasa menjadikan Raja Ampat destinasi impian bagi pecinta alam dan petualang dari seluruh dunia. Bayangkan laut biru kehijauan yang jernih, dikelilingi karang-karang berwarna-warni yang menjadi rumah bagi lebih dari 1.400 spesies ikan dan 600 lebih karang keras, menjadikan Raja Ampat sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut terkaya di planet ini. Di bawah permukaan air, Anda bisa menyaksikan tarian ikan-ikan tropis, pari manta yang anggun, hingga hiu karang yang ramah. Bagi penyelam, tempat seperti Cafe Kri atau Manta Point adalah surga yang tak terlupakan. Bahkan hanya dengan snorkeling, Anda bisa menikmati keajaiban bawah laut yang memukau. Namun keindahan Raja Ampat tak hanya ada di bawah laut. Di daratan, pulau-pulau ini menawarkan pemandangan dramatis dengan bukit-bukit kars hijau yang menjulang dari laut, laguna tersembunyi, dan pantai berpasir putih yang masih alami. Salah satu spot ikonik adalah Pianemo dengan gugusan pulau-pulau kecil yang membentuk panorama bak kartu pos. Dari puncak bukit Pianemo, Anda bisa menyaksikan hamparan laut biru yang dikelilingi pulau-pulau hijau, sebuah pemandangan yang seolah melukis keajaiban alam. Raja Ampat juga kaya akan budaya dan sejarah. Penduduk asli seperti suku-suku di Waigeo dan Misol hidup harmonis dengan alam, menjaga tradisi mereka melalui tarian, musik, dan kerajinan tangan. Anda bisa mengunjungi desa-desa lokal seperti Arborek untuk melihat kehidupan masyarakat yang ramah dan belajar tentang kearifan lokal mereka dalam menjaga kelestarian lingkungan. Inilah yang membuat Raja Ampat tidak hanya destinasi wisata, tetapi juga pengalaman budaya yang mendalam. Sebagai bagian dari Wonderful Indonesia, Raja Ampat mengundang Anda untuk menjelajahi keajaiban alam dan budaya yang tak tertandingi. Raja Ampat adalah panggilan bagi jiwa-jiwa petualang yang ingin menyaksikan keajaiban dunia. Dari bawah laut hingga puncak bukit, dari budaya lokal hingga keramahan penduduknya, Raja Ampat adalah bukti nyata bahwa Indonesia adalah rumah bagi keajaiban alam yang tiada duanya. Kisah ini bermula ketika Greenpeace Indonesia mengungkap aktivitas penambangan nikel di beberapa pulau kecil di Raja Ampat seperti Pulau Gak, Kawe, Manuran, Batang Pele, dan Manyaifun. Menurut laporan Greenpeace, setidaknya 5 perusahaan memiliki iup di kawasan ini, yaitu PT Gak Nikel, PT Anugerah Surya Pratama, PT KW Sejahtera Mining, PT Mulia Raimon Perkasa, dan PT Nurham. Aktivitas tambangan ini, khususnya di pulau-pulau kecil, dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melarang penambangan di pulau kecil karena risiko kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan.
Penerbitan izin tambang ini sudah cacat sejak awal. Pulau-pulau kecil ini seharusnya dilindungi, bukan dieksploitasi, ujar Iqbal Damanik, juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia. Protes mulai menggema pada 3 Juni 2025 ketika aktivis Greenpeace bersama seorang perempuan asli Papua menggelar aksi di acara Indonesia Critical Mineral Conference di Jakarta. Mereka membentangkan spanduk dan menyuarakan kekhawatiran akan kerusakan ekosistem laut, terumbu karang, dan mata pencaharian masyarakat lokal akibat sedimentasi dan deforestasi. Data Greenpeace menyebut lebih dari 500 hektar hutan telah rusak akibat aktivitas tambang di 3 pulau, mengancam keberlanjutan pariwisata dan kehidupan masyarakat adat. Tagar Save Raja Ampat pun menjadi viral di media sosial, memperkuat tekanan publik. Menanggapi protes tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan penghentian sementara operasional tambang nikel di Pulau Gag pada 5 Juni 2025, khususnya yang dijalankan oleh PT Gag Nikel. Bahlil berjanji untuk memanggil pemilik IUP guna evaluasi menyeluruh. Namun Greenpeace menyebut langkah ini sebagai akal-akalan untuk meredam protes karena izin tambang tetap berlaku. Ini tindak lanjut yang kami lakukan. Sementara itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK melakukan pengawasan intensif pada 26 hingga 31 Mei 2025 dan menemukan pelanggaran serius oleh 4 perusahaan, yakni PT Anugrah Surya Pratama, PT KWI Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham. Menteri LH Hanif Faisal Nurofik mengungkapkan, PT Anugrah Surya Pratama menambang di Pulau Manurang tanpa sistem pengelolaan limbah, menyebabkan potensi pencemaran serius. PT KWI Sejahtera Mining membuka lahan di luar izin lingkungan seluas 5 hektar di Pulau KW, memicu sedimentasi di pesisir. PT Mulia Raymond Perkasa bahkan tidak memiliki dokumen lingkungan untuk eksplorasi di Pulau Batang Pele, sementara PT Nurham turut bermasalah. Penambangan di pulau kecil adalah pengingkaran terhadap keadilan antar generasi. Kami tidak akan ragu mencabut izin jika terbukti merusak ekosistem, tegas Hanif. Puncaknya pada 10 Juni 2025. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan IUP 4 perusahaan tersebut, yakni PT Anugrah Surya Pratama, PT KWI Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebut pencabutan dilakukan karena pelanggaran lingkungan dan fakta bahwa lokasi tambang masuk kawasan geopark Raja Ampat. Presiden ingin Raja Ampat tetap jadi destinasi wisata dunia. Kami cabut IUP yang melanggar meski izin diberikan sebelum status geopark, ujar Bahlil. Namun PT Gag Nikel yang beroperasi di Pulau Gag dengan luas konsesi 13.136 hektar tidak dicabut izinnya. Kementerian ESDM dan KLHK menyebut operasional PT Gag Nikel legal berdasarkan pengecualian dalam Perpu nomor 1 tahun 2004 yang mengizinkan 13 perusahaan menambang di hutan lindung termasuk PT Gag Nikel. Perusahaan ini juga mengklaim telah mematuhi standar lingkungan, melakukan reklamasi dan konservasi terumbu karang. Meski begitu, kontroversi tetap mengemuka karena masyarakat lokal dan aktivis menilai operasi PT Gag Nikel tetap merusak ekosistem. Di tengah polemik, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kumbu dan Bupati Raja Ampat Ori Deko Burdam menyatakan bahwa sebagian masyarakat Pulau Gag menolak penutupan tambang PT Gag Nikel karena manfaat ekonominya. Namun banyak pula masyarakat dan pelaku wisata yang mendesak penghentian total aktivitas tambang demi menjaga Raja Ampat sebagai destinasi wisata dunia. Mantan Menteri Kelautan Susi Pujiastuti dan anggota DPR seperti Novita Hardini turut mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang semua IUP di Raja Ampat, mengingat statusnya sebagai kawasan konservasi. Raja Ampat adalah surga biodiversitas, jangan rusak hanya demi nikel, tegas Susi. Kini Kementerian Kehutanan tengah menyiapkan langkah hukum administratif, pidana, dan perdata terhadap pelanggaran yang tersisa. DPR juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap izin tambang di Raja Ampat. Sementara itu, tagar Save Raja Ampat terus bergema menjadi simbol perjuangan untuk menjaga surga terakhir Indonesia dari ancaman kerusakan lingkungan. Pemirsa, Raja Ampat adalah warisan dunia yang tak ternilai.
Keputusan mencabut 4 IUP adalah langkah awal, namun perjuangan untuk melindungi keindahan dan keberlanjutan kawasan ini masih panjang. Bersama kita jaga surga terakhir Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di berita berikutnya. Tetap pantau dan ikuti channel @portalika news untuk informasi terbaru dan terkini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.